Kali ini Mimin ingin share yaitu seputar GTA Config Decoder Encoder Portable. Ini adalah penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya. Jika teman-teman sebelumnya pernah melihat video-video saya seputar decoder dan encoder untuk file konfigurasi pada router GTA, ini bisa digunakan untuk OEM semua versi GTA ya. Nah, contohnya ini adalah versi portable dan cukup mudah digunakan. Di sini teman-teman saya untuk platformnya ya. Ini untuk Windows full support. Jika teman-teman kebetulan menggunakan versi Kali ataupun Android, teman-teman lakukan manual celi saja. Di sini ya, untuk versi manualnya kita akan buka. Nah, ini adalah versi manual yang dulu pernah saya bahas. Ini sengaja saya tidak hapus karena mungkin ada teman-teman ingin mempelajarinya untuk codingan manualnya. Nah, di sini untuk portable di sini ya, yang ini. Saran saya jika teman-teman pakai Windows, gunakan yang ini yang portable, nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk yang versi GUI untuk Windows di sini masih versi maintenance. Kemungkinan pekan depan ini baru saya akan perbaiki karena harus disesuaikan terlebih dahulu ya. Nah, ini bagi teman-teman yang pernah melihat video saya ini cukup kompleks karena teman-teman harus install manual ya seperti ini. Misalkan untuk Android atau untuk Windows ya, teman-teman harus install manual untuk kali seperti itu. Kenapa? Karena untuk modul maupun dependensinya teman-teman harus install manual ya begitu. Begitu juga untuk Git maupun programming Pythonnya ataupun aplikasi Pythonnya teman-teman wajib install ya untuk di versi manual ini. Nah, ini versi manual yang cukup lama, hampir 2 tahun yang lebih lah, hampir 3 tahunan. Ini yang pernah saya bahas ya. Tapi di sini saya buatkan versi yang portable. Di sini teman-teman tidak perlu mikirin untuk dependensinya, harus install Git-nya, harus install Python-nya maupun yang lainnya. Jadi teman-teman di sini tinggal pakai saja. Oke, di sini saya untuk cara mendapatkan file config-nya mungkin di video selanjutnya akan saya bahas. Saya akan demokan di 2 router yang saya gunakan ya. Jadi saya tidak perlu mencontohkan untuk membackup user konfigurasinya di router rumah teman-teman ya. Saya asumsikan teman-teman bisa tahu untuk cara mengambil backup-annya di router teman-teman. Karena kalau saya langsung jelaskan sekarang di sini, mungkin videonya akan kepanjangan. Di sini saya lebih ke aplikasinya. Di sini juga sudah ada file demonya juga sebenarnya. Nah, jadi fitur utamanya ini embeddable ya. Jika teman-teman sering mendengar embeddable, pasti tahulah untuk Python. Teman-teman tidak perlu mikirin CMD-nya di mana, kemudian install pip-nya. Ini buat semua OEM GTA ya. Karena untuk GTA yang paling tepat baru untuk versi Jipon terbaru itu masih tip 6. Saya belum menemukan tip 7 walaupun yang benar-benar terbaru ya. Nah, ini cocok teman-teman buat yang untuk IndiHub, PLD, Globe, Microsoft Business yang memakai OEM GTA saja intinya. Ini teman-teman baca juga struktur foldernya. Ini ada untuk run decoder. Jadi di video ini saya lebih menjelaskan ini untuk aplikasinya saja ya. Ini ada untuk encoder, ini ada untuk kayak ini. Teman-teman baca saja ya karena kita akan langsung download. Nah, di sini teman-teman gunakan yang versi 32. Kalau teman-teman menggunakan sistem 32 bit, saya asumsikan teman-teman mengetahui spesifikasi ataupun sistem operasi yang teman-teman gunakan. Apakah menggunakan yang 32 bit atau yang 64 bit ya. Nah, di sini juga saya jelaskan untuk cara pakai decodernya. Jadi teman-teman silahkan ya backup konfiguratornya yang biasanya berformat akhiran .bin ya untuk GTA ya ini. Oke, di sini ada petunjuknya jadi saya akan langsung demo saja. Sebenarnya di video lama saya sudah jelaskan untuk tip-tip pilot ya, untuk tip 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk versi 6, jika versinya semakin tinggi itu adalah versi Jipon paling terbaru termasuk versi terbaru ya. Jadi jika tipnya semakin turun itu adalah versi GTA yang lama begitu ya. Dan ini saya juga kasih petunjuk ya kayak seperti ini. Kemudian untuk platformnya saya sudah jelaskan. Jika teman-teman ingin versi manual untuk shortnya silahkan dicek di sini di versi manual. Oke, kita langsung demo saja cara menggunakannya. Saya asumsikan teman-teman sudah punya file config-nya. Teman-teman cukup mudah tinggal langsung download saja ya. Oke, traffic padat oke selesai. Nah, cukup mudah. Setelah di-download teman-teman langsung ekstrak saja. Teman-teman tidak perlu install Git,
Python maupun yang lainnya di sini teman-teman tinggal gunakan saja. Oke, di sini sudah kita langsung ekstrak saja ya. Tidak perlu saya jelaskan cara ekstraknya. Di sini filenya seperti ini. Jadi teman-teman pakai yang 32 jika komputer teman-teman menggunakan 32 bit, pakai yang 64 bit jika komputer teman-teman menggunakan 64 bit. Oke, di sini teman-teman tidak perlu ini file mana yang ini pakai gampang sebenarnya dan cukup mudah. Yang terpenting teman-teman fokus ke config ya. Jadi teman-teman confignya simpan di sini ya, di bagian config silahkan. Tinggal jika nama filenya berbeda, teman-teman silahkan untuk mempermudah proses ganti namanya menjadi config.bin ya. Biar teman-teman tidak nanti inputnya advance manual ya. Nanti juga akan saya singgung sebentar. Ini biar otomatis saja seperti ini. Kemudian teman-teman di sini tidak perlu ada yang data ketik ya. Teman-teman langsung buka saja yang karena kita akan melakukan decoding. Di sini teman-teman gunakan yang run decoder saja. Jika teman-teman ingin decoder ya, saya demokan. Kita langsung buka saja. Nah, filenya seperti ini. Nah, di sini teman-teman jika teman-teman sebelumnya mengetahui file tip teman-teman untuk GDE tinggal disesuaikan. Untuk file demo ini kebetulan ya yang ini. Nah, config ini adalah tip 0 ya. Sengaja saya menggunakan tip 0. Tetapi jika teman-teman bingung sebenarnya tip berapa untuk config teman-teman, cukup mudah teman-teman coba saja satu-satu mulai dari atas. Di sini saya akan menggunakan yang auto mode 1, kita enter. Oke, perhatikan. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, di sini ada isinya. Kalau ada isinya seperti ini berarti decodingnya berhasil. Begitu juga ada folder outputnya seperti ini. Teman-teman tinggal buka. Nah, di sini ada 2 ya. Nah, ini untuk login ke router teman-teman. Nah, kalau teman-teman login ke router, nah ini untuk usernya, ini untuk passwordnya. Contohnya asumsikan ini untuk mode user. Nah, ini yang atas ini biasanya untuk super adminnya ya. Jadi teman-teman jika ingin pakai super admin nih masukkan di sini ya, begitu. Oke, ini sudah dapat ya decodingnya. Di sini kita yang ini kembali ke toolnya, kita enter. Nah, contohnya di sini jika untuk yang versi F670 atau yang 679 itu kebetulan menggunakan tip 6 ya. Atau kita coba untuk pakai nomor 6. Ya, ini saya bahas singkat saja. Nah, ini untuk yang advance ini teman-teman ya. Nah, ada argumen yang sering saya gunakan. Saya contohkan di sini juga. Untuk contohnya teman-teman untuk yang 679 atau 670 untuk versi GPON terbaru ataupun yang terdeteksi di tip 5 dan 4 ya, minimal tip 4 itu tuh teman-teman harus menggunakan, biasanya ada yang menggunakan model, ada yang menggunakan serial, ada yang menggunakan MAC. Tapi untuk tip 6 kebanyakan menggunakan serial dan MAC. Jadi teman-teman nanti juga harus tahu serial nomor dari router teman-teman, kemudian MAC addressnya. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan ya, karena di sini saya menjelaskan untuk toolnya saja. Nah, ini untuk melihat opsi lengkap teman-teman tinggal gunakan perintah ini ya untuk bantuan. Sebenarnya cukup lengkap sekali, tapi saya tidak akan jelaskan semua ya. Yang penting cara menggunakannya. Oke, asumsikan teman-teman sudah berhasil mendapatkan file output seperti ini ya untuk konfigannya. Di sini saya akan mengembalikan lagi output ini. Ini biasanya config seperti ini yang saya build ulang untuk user konfigurasi ya, untuk dibagikan ulang. Nah, di sini kita akan encoder kembalikan lagi ke file binary seperti ini ya. Jadi untuk mengembalikannya kita harus menggunakan encoder. Nah, di sini kita buka yang run encoder. Nah, encodernya kita buka. Karena ini kebetulan untuk demonya tip 0, jadi saya akan menggunakan yang tip 0 saja ataupun tip ini ya, nomor 0. Di sini ada tip 1 2 3 5 6 ya. Ada yang versi template. Jika teman-teman menggunakan yang versi GTA 679 atau 670, pastikan menggunakan template ya ataupun tip 6. Atau teman-teman jika ingin menggunakan add dan argumen, ini teman-teman bisa pelajari ya. Karena saya tidak perlu menjelaskan cukup lengkap di sini. Teman-teman bisa lihat untuk opsinya di hard saja ya. Kira-kira seperti itu. Oke, barusan saya tutup dulu, kita buka lagi. Perhatikan teman-teman, di sini saya akan langsung buat config bin baru ya. Tapi tidak akan menimpa yang originalnya ini untuk jaga-jaga begitu kira-kira. Oke, karena ini tip 0 jadi saya langsung gunakan saja nomor 0 lalu enter. Oke, ini sudah sukses ya. Nah, ini teman-teman bisa pelajari. Walaupun tip 0 nggak harus selalu menggunakan tip 0, teman-teman bisa menggunakan versi advance juga. Biasanya saya menggunakan versi advance ya. Tapi untuk defaultnya teman-teman coba-coba saja ini ya, yang
sudah otomatis saja. Nah, di sini sudah terdeteksi sekarang ukurannya menjadi lebih kecil. Apakah ini bisa digunakan? Ya, bisa digunakan. Kenapa kok beda tapi bisa digunakan? Ini cukup kompleks ya. Karena ini masalah apa ya? Kompresi. Jadi saya tidak akan jelaskan di sini, teman-teman bisa lihat ada kompresinya ya. Jadi teman-teman, jika teman-teman melihat di Advanced Custom ataupun di opsi lengkapnya itu ada yang versi menggunakan jelip atau tidak. Ini defaultnya saya yang gunakan yang paling sering saja. Tetapi jika teman-teman lihat di video ini nih, di versi manual untuk encoder ya. Bentar. Di sini nih, yang dulu ya, yang pernah saya bahas teman-teman, untuk sebenarnya sama saja sih. Tapi jika teman-teman lihat untuk encodernya, nah di sini tipnya ya, di sini untuk demo tip 0 saja ini ada yang raw, ada yang kompresi ya. Jadi di sini saya menggunakan versi kompresi ya. Nah, ini kenapa ini lebih kecil ya? Nah, ini nih. Nah, ini kenapa jadi kecil? Ini bisa digunakan karena ini menggunakan kompresi ya. Nah, ini nih. Kalau tidak dikompres, ini hasilnya pasti akan sama dengan ini dan bisa digunakan. Nah, biasanya saya menyukai yang dikompres saja karena seperti yang digunakan oleh IT Provide itu biasanya menggunakan sistem kompres ya, apalagi untuk yang sekarang gitu ya. Oke, teman-teman, kira-kira seperti itu dulu untuk video kali ini. Jadi cara menggunakannya cukup mudah. Silakan untuk link ininya, untuk link toolnya teman-teman bisa cek di deskripsi video saja ya. Atau jika teman-teman sudah berlangganan GitHub saya, itu tinggal dicek saja di repository yang baru saja begitu ya kira-kira. Dan terima kasih.